Halo Sobat Mediva, semoga dalam keadaan sehat lahir batin dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Bagi para penggemar merpati tinggi kolong yang sedang melatih bahan calon player, disarankan jangan terlalu berambisi, artinya jangan terlalu memaksakan diri atau memaksakan merpatinya dengan memforsir bahan mudah karena bisa berakibat rusak pada otot-ototnya, bahkan pada saraf merpati muda yang belum pernah terbang ekstra. Dikarenakan sangat rentan rusak apabila metode yang kita terapkan terlalu berat, di mana kondisi otot yang belum terbentuk secara sempurna harus menerima tekanan saat pelatihan yang membabi buta bisa berefek negatif pada karakter dan mentalnya. Sehingga bahan merpati player tersebut kehilangan daya gedornya, cenderung tidak memiliki kemandirian, kestabilan. Untuk itu kita akan mengajak Sobat Mediva mencermati ulasan sebagai berikut. 1. Piik dewasa sudah minta dijodohkan dengan tanda 2. Proses perjodohan 3. Giring pertama, tahap pengenalan ke betina. 4. Giring kedua, tahap fokus ke betina. 5. Giring ketiga, tahap fokus ke lapak. 6. Engkel, terbang sendiri. 7. Terbang gandeng. Ke-7 metode di atas adalah beberapa rangkuman bagian proses yang akan kita alami dan terapkan dalam menjadikan player handal, dan akan kita ulas satu persatu. Piik dewasa, siap dijodohkan. Pada umumnya saat piik lar jawat sisa 4 kondisi burung sudah mulai berak, sebagian ada yang benar-benar matang. Ada pula yang belum, dan pada lar 4 tersebut biasanya kondisi bulu merpati bahan dalam kondisi mabung. Proses pergantian bulu piik ke bulu dewasa, biasanya yang saya lakukan adalah mencabut bulu ekornya terlebih dulu, tujuan mengkondisikan situasi nantinya ketika giring pertama ekor sudah tumbuh rapi. Di sisi lain melatih otot sayap secara alami pada bahan merpati yang disiapkan untuk menjadi player handal. Karena dengan dicabutnya ekor tersebut, mau tidak mau segala aktivitas ketika kendak terbang dan turun saat masih diumbar tertumpu dan terpusat pada sayapnya. Dan pada saat turun ketika masih diumbar, oleh karena ekornya tidak ada merpati bahan menerima tekanan gravitasi tanpa bisa ngerem, memperlambat kecepatan. Saat turun secara otomatis otot-otot kaki bisa secara bertahap terbentuk melalui proses alami tersebut. Itu dia lakukan selama 1 bulan penuh selama bulu ekor belum tumbuh sempurna. Disinilah kita mengambil 2 manfaat tentang metode pencabutan ekor. Pada saat bulu rapih dan tingkat berak, beger semakin meningkat dan klimaks merpati bahan sering dijemur barang 2 atau 3 jam secara rutin tiap pagi hari, dan dilakukan bertahap menurut kemampuannya menerima panasnya matahari. 2. Proses perjodohan. A. Begitu merpati bahan sudah tidak galak lagi, artinya gairahnya pada belia sudah matang, maka siapkan betina yang benar-benar dewasa dalam kondisi produktif, bulu rapi, siap nelor. Usahakan cari betina yang nelornya tepat dan sangat lenjeh. Betina yang lama belum jarang dijodohkan. B. Bila dalam proses perjodohan menemui kendala merpati bahan tak merespon kehadiran betina, kemungkinan besar merpati bahan tersebut memiliki kecenderungan pada warna tertentu sehingga tidak merespon. Maka berikan betina yang dia sukai menurut kecenderungan merpati bahan tersebut, atau berikan warna yang mirip dengan induknya, baik seperti warna induk jantannya ataupun warna yang sesuai dengan warna induk betinanya. Jika merpati bahan saat proses pertumbuhan diadopsikan pada babuan, maka carikan betina yang semisal warna babuan yang melolohnya demi untuk mempercepat dan mempermudah proses perjodohannya. Setahu saya merpati hewan yang punya naluri kuat dan punya kecenderungan pada warna-warna tertentu ketika mencari pasangannya. C.
Mandikan keduanya dan masukkan bersama dalam satu kandang jemur. Semoga keduanya cepat jodoh. Jika si jantan masih belum mau merespon, maka jemur keduanya, baik yang jantan maupun yang betina, secara terpisah pada dua kandang jemur yang ditempelkan berdekatan. Dengan setelah kering dimasukkan bersama dalam satu pagupon atau besek pada sore setelah dikasih makan, atau malam hari biarkan keduanya bermesraan dan macek dalam kurungan atau tempat yang sudah disediakan untuk macek. Insya Allah setelah 3 atau 4 hari burung sudah mulai jodoh dan giring. Menyatukan dalam pagupon atau besek adalah memanfaatkan bau tubuh masing-masing untuk pengenalan satu sama lain, dan salah satu cara paling alami bagi hewan mengenali dan membedakan dari jenisnya masing-masing melalui indera penciuman. 3. Giringan pertama, tahap pengenalan ke betina. Untuk tahap ini saya hanya melakukan pemanasan kecil di rumah saja, hanya untuk memperkenalkan merpati bahan pada betina pasangannya. Jadi tahap ini tidak perlu dibawa ke lapak. Emanasi merpati bahan dengan membekurkan betina pada pejantan lain, dan jika sudah mulai matang giringnya serta sudah mengenali pasangannya merpati bahan, sedikit angkat jujung, push up, agar otot-otot sayap terbentuk secara alami dan bertahap. Itu dilakukan sampai giring perdananya habis. Nelor. 4. Giring kedua, tahap fokus ke betina. Setelah melalui pemanasan saat giring pertamanya, baru pada saat giringan kedua setelah melalui proses nelor dan angrem, langkah selanjutnya membawanya ke lapak. Usahakan di saat giring lagi bagus-bagusnya atau 2-3 hari lagi nelor agar tidak terlalu banyak menyita waktu. Itu pun hanya di lob-lob pendek 3 atau 5 meter dari betina hingga 100 atau 150 meter secara bertahap menurut kemampuan baik secara nafas maupun stamina. Dalam tahap ini biasakan merpati bahan datang dan jatuh di dekat betina atau di depan betina, landasan. Jangan biasakan jatuh di atas betina, karena finish tanda kemenangan dalam lomba adalah yang jatuh secara sempurna di landasan tanpa diskualifikasi. 5. Giring ketiga, tahap fokus ke lapak. Di giringan ini kita baru mengelop sedikit lebih jauh mencapai 150 meter hingga 300 meter dengan terbang engkel sendirian agar merpati bahan benar-benar mengenal medan atau lapak di mana dia dilatih, sehingga untuk ke depan merpati bahan tahu kemana arah terbang menuju ke betinanya dan mengetahui arah jalan pulang. Proses ini dilakukan berulang-ulang dengan sesekali diberikan waktu istirahat sehingga tidak kehabisan tenaga menurut kemampuannya, jangan terlalu diforsir. 6. Engkel, terbang sendirian. Di giringan keempat kita masih fokuskan terbang engkel sendirian hingga jarak 300 meter sampai 500 meter dengan terbang sendirian. Burung terbang pada kemampuannya tidak dipaksakan untuk mengejar gandeng teman lawan terbang, yang hasilnya jika burung tidak kuat mengimbangi stamina lawan malah berusaha menahan dengan menekan lawan gandengnya. Bila ini dibiarkan lama kelamaan akan membentuk menjadi sifat dan karakter yang kurang menguntungkan, nakal, tidak mau terbang tinggi, dan cenderung terbang lari karena saling menekan satu sama lainnya saat terbang. Pada tahap ini bagi beberapa merpati bahan yang cerdas sudah bisa masuk kolong baik disengaja ataupun tidak sengaja, dan dengan terbang sendirian, engkel, merpati bahan lebih punya karakter, dan jika terbang lebih mengutamakan irama permainannya sendiri, tidak mudah mengikuti dan terbawa arus permainan lawan. Keuntungan lainnya merpati bahan tahu dan mengenali arah jalan pulang dan selalu datang pada arah jalur pulangnya sendiri. Hal ini bisa mengantisipasi kemungkinan nantinya jika bertemu dengan lawan yang gak mau turun saat terbang tinggi karena terbiasa terbang rendah, atau jika ketemu sama merpati perusak yang terbangnya lari dan selalu menekan lawan untuk terbang rendah. 7.
Terbang gandeng adalah tahap akhir pelatihan setelah kita rasa merpati bahan tersebut punya kemampuan untuk mengimbangi lawan. Carikan untulan agar burung tidak terlalu dipaksakan, forsir, jangan. Dengan player lomba, tapi sekiranya memang punya kemampuan tidak ada salahnya sesekali digandeng dengan player lomba untuk melihat bakat dan karakternya bagi merpati bahan yang beradaptasi dan masih labil biasanya akan mengikuti setiap gerak-gerik lawan mainnya. Hendaknya kita melatih dengan burung untulan yang rajin ngolong serta membimbing dan terbang alus anteng. Bagi burung berbakat banyak yang mampu ngolong baik digandeng ataupun tidak. Semoga metode-metode di atas bisa berguna bagi kita semua khususnya para penggemar merpati kolong. Atas selamat mencoba, semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.